langsung dengan ketersediaan kondisi. Di dalam korupsi korupsi itu tindakan yang melanggar terhadap aturan dan juga melanggar terhadap nilai. Ini juga kurang bertanggung jawab terhadap tidak diberikan. Yang kedua, apa saja bentuk praktik korupsi yang sering terjadi di lingkungan perkantoran pemerintah? Kalau bentuk praktik korupsi itu terlihat dari contoh seperti kegiatan itu harus diberikan kepada masyarakat yang seperti dibacakan dengan jumlah yang seharusnya diberikan sekian banyak, tetapi saat pengadaan atau saat pemberian bantuan itu jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan apa yang atau dana yang disediakan seperti itu. Jadi kalau dia sudah melakukan seperti itu, artinya bentuk korupsi yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Mengapa korupsi masih terjadi di lembaga pemerintahan? Ya, kalau untuk korupsi masih terjadi di lembaga pemerintahan sebenarnya kembali kepada pribadi. Tetapi kalau kita lihat bentuk nyata daripada korupsi itu sendiri, seperti yang saya katakan, seperti yang pengadaan barang tidak sesuai dengan jumlah, mungkin juga tidak tepat waktu, atau juga mungkin tidak transparan di dalam pelaksanaan kegiatan. Tetapi kenapa sampai dengan itu masih tetap terjadi? Kalau boleh saya katakan bahwa sampai pada saat ini memang ya itu saja ada, tapi mungkin sudah berkurang. Yang masih terlihat korupsi itu mungkin dari unsur disiplin. Saya kira mungkin masih ada kurangnya disiplin terhadap waktu. Seperti suka masuk kantor juga terlambat, korupsi dan istirahat. Setelah itu juga mungkin disiplin yang kita masukkan pada program untuk kegiatan yang seharusnya tepat waktu atau pada saat yang diberikan biasanya lambat diberikan. Itu juga. Tetapi kalau dilihat dari jumlah penilaian barang yang sesungguhnya seharusnya diberikan kepada masyarakat sampai dengan saat ini, saya kira sudah hampir berkurang, hampir tidak ada kaitan korupsi terhadap barang yang seharusnya diberikan masyarakat. Tetapi kalau kaitan dengan disiplinan tidak tepat waktu mungkin silakan. Apakah instansi ini memiliki kebijakan khusus terkait pencegahan korupsi? Kalau kebijakan khusus itu memang tidak ada, tetapi kita selalu setiap saat di dalam rapat ataupun di dalam ini apel setiap hari kita selalu menyampaikan kepada mereka. Jadi kalau ada proyek atau mungkin ada cara-cara tertentu yang kita lakukan kepada mereka, lebih kepada itu pembinaan karakter itu kita selalu lakukan. Bagaimana cara supaya mereka bisa terhindar dari kekurangan, kekeliruan, kekilafan yang dilakukan selama ini terhadap pribadi sendiri. Jadi disiplin itu yang kita, tapi itu biasanya terjadi setiap ada rapat ataupun selalu pada saat ada kesadaran itu yang kita selalu menyampaikan kepada mereka untuk melakukan perubahan supaya mengurangi kaitan dengan korupsi yang kita maksudkan. Jadi harus disiplin, jujur, bertanggung jawab. Ada hal yang kita lakukan untuk
dalam lingkup kita itu seperti itu untuk menghindar sehingga pembentukan karakter yang juga dengan cara-cara yang kita lakukan itu pasti akan ada. Dan kita tetap mengharapkan kepada mereka yaitu integritas itu yang paling utama yang harus dilakukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan. Bagaimana implementasi aturan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam lingkungan kerja ini? Implementasi pemberantasan. Ya. Ya, jadi terkait dengan ini memang terlebih kepada ini salah satu ini adalah disiplin. Itu sudah ada sistem yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu budaya kerja, yaitu sistem yang dibangun itu bahwa kehadiran kita itu sudah dikontrol melalui digitalisasi. Dan sistem yang dibangun untuk mengurangi korupsi dari salah satunya dari disiplin kerja itu sudah dilakukan dengan digitalisasi terhadap kami. Jadi absennya itu melalui digital, sehingga terhadap yang bersangkutan kalau seandainya dia terlambat, ya jelas pasti akan ada sanksi yang diberikan. Apakah ada sosialisasi atau pelatihan terkait anti korupsi bagi pegawai? Ya, jadi kalau sosialisasi yang juga dimaksudkan sini, kita selalu menyampaikan kepada mereka setiap kali saat pertemuan dan juga pada saat apel kesadaran itu biasanya dari pihak pembina apel selalu memberikan arahan, dan termasuk salah satunya adalah pembentukan karakter dan juga melakukan integritas terhadap diri kita. Bagaimana sistem pengawasan internal di instansi ini untuk mencegah korupsi? Kalau sistem pengawas internal ini saya kira memang selama ini juga kita sudah lakukan dalam kaitan dengan semua program kegiatan. Itu yang jelas pasti setiap pertanggungjawaban itu kan harus dibuktikan dengan berbagai dokumen dan juga tidak ada kegiatan yang tidak dipertanggungjawabkan dengan, dan itu juga kita biasanya diukur juga dalam bentuk laporan kinerja. Jadi setiap hari itu setiap orang dia melakukan apa itu harus dicatat dan diinput dalam bentuk keterangan, sehingga bagaimana kita bisa mengukur kinerja mereka itu terlihat dari keseharian mereka yang mereka lakukan kegiatan apa saja berhubungan dengan bidang tugas.